Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah melihat keterampilan bertarung yang digunakan Xiaoyan, sebenarnya Tianxun sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Meski begitu, kemunculan Xiaoyan juga membuat Tianxun sangat tercengang. Mengapa Xiaoyan sekarang muncul di dunia Dewa Iblis Abadi? Tapi situasinya sudah mencapai titik ini, jadi Tianxun hanya bisa berjuang keras untuk membunuh Xiaoyan. Sebaiknya Anda tidak menahan kekuatan Anda, karena saya ingin melihat seberapa kuat Raja Roh Istana Surgawi Anda yang bermartabat. Setelah Anda direduksi menjadi budak para dewa orang lain. Xiaoyan berkata dengan nada yang sangat arogan. Kemudian, lautan api yang terjalin dengan kilatan guntur langsung menyebar dari 8 penguasa berat misterius yang mendalam di tangan Xiaoyan. Sehingga aura yang dipancarkan Xiaoyan juga sama ganasnya dengan Tianxun. Apakah dengan mengandalkan kekuatan tubuh abadi, itu memberi Anda keberanian untuk melawan saya sekarang? Ukuran terakhir kali, Anda mendapatkan bala bantuan dari para dewa sensi. Sekarang mereka tidak ada di sini, jadi saya tidak percaya bahwa Anda bisa bertahan kali ini. Tianxun membalas kata-kata sombong Xiaoyan. Namun semakin banyak Tianxun mengatakan ini, itu semakin menunjukkan bahwa dia takut pada Xiaoyan di dalam hatinya. Karena bagaimanapun, Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Meskipun Istana Surgawi telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka masih tidak dapat membunuh Xiaoyan di dunia sensi. Oleh karena itu, mengetahui bahwa Xiaoyan telah datang ke dunia ini, Tianxun memiliki firasat buruk di hatinya. Karena jika Tianxun menghitung waktu dengan hati-hati, dia merasa karena Xiaoyan juga datang ke dunia Dewa Iblis Abadi, seharusnya dia juga memiliki tujuan yang sama dengannya. Bagaimanapun, sekarang Taisu telah menginvasi dunia sensi, jadi seharusnya Xiaoyan tidak mungkin muncul di sini, yang membuat Tianxun merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Jadi sekarang, meskipun Tianxun ingin membunuh Xiaoyan, tetapi dia juga penasaran mengapa Xiaoyan tidak berada di dunia sensi. Sebaliknya, dia muncul di dunia Dewa Iblis Abadi sekarang, yang menunjukkan dia juga memiliki rencana yang cukup dalam di dunia ini. Jadi, Anda hanya sendiri sekarang, maka kekuatan saya sudah cukup untuk membunuh Anda sekarang. Di balik topeng, suara dingin Xiaoyan perlahan keluar. Mendengar itu, Tianxun mencibir. Namun tatapan matanya berubah menjadi suram dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Jelas dia berencana untuk mengambil tindakan sekarang. Segera sebuah kilatan cahaya biru samar terlihat di tubuh Tianxun. Meskipun aura cahaya biru yang terpancar dari tubuhnya tidak terlalu banyak berfluktuasi. Namun Xiaoyan juga merasakan penindasan yang sangat kuat, sehingga nafas Xiaoyan terasa berat saat menghadapi tekanan tersebut. Segera Tianxun melangkah maju dengan telapak kakinya. Jelas dia ingin mengambil inisiatif untuk menyerang ke arah Xiaoyan lebih dulu. Sekarang kekuatan Tianxun segera meningkat tajam dan ada 3 garis merah muncul di belakang Xiaoyan di beberapa titik untuk menariknya kembali. Bagaimanapun, Tianxun tahu bahwa kecepatan Xiaoyan sangat cepat dan dia sekarang telah menemukan cara untuk menahan Xiaoyan. Kemudian sebuah segel tinju besar dari Tianxun langsung mengembun di atas Xiaoyan. Bahwa di bagian depan, bayangan tinju Tianxun yang berisi kekuatan yang mengerikan juga dipadatkan dengan tanda misterius. Jelas pukulan Tianxun kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tepat ketika pukulan menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas, semua orang yang melihat pemandangan itu sangat ketakutan. Namun tubuh Xiaoyan yang berada di tengah serangan tersebut, ekspresi masih terlihat sangat tenang, karena 3 garis merah yang berada di belakangnya hanya memberi tekanan pada Xiaoyan.
Tepat ketika segel bayangan tinju Tianxun menyelimutinya, sepertinya Xiaoyan tidak ingin menghindari sama sekali. Kemudian sebuah sarung tangan pertarungan roh tiba-tiba mengembun di telapak tangan Xiaoyan dengan cahaya keemasan. Kemudian dengan cepat, Xiaoyan mengayunkan tinjunya untuk memblokir serangan Tianxun yang menderu ke arahnya. Meski begitu, masih terlihat dengan jelas segel tinju Tianxun masih lebih kuat. Bagaimanapun, kekuatan Tianxun berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Oleh karena itu, di antara alis Xiaoyan di bawah topeng, tiba-tiba tanda bintang 7 langsung berkedip. Bahkan tanda bintang 8 di antara alis Xiaoyan mulai bersinar. Hanya saja belum sepenuhnya memadat, yang menunjukkan dia belum sepenuhnya bisa menggunakan kekuatan dewa asli bintang 8 yang sebenarnya. Tuar. Segera di bawah tinju Xiaoyan menderu langsung meledak saat tinju tersebut bertabrakan dengan segel tinju Tianxun, yang membuat dampak gelombang energi yang menakutkan bisa dilihat dengan mata telanjang. Di bawah dampak ledakan dari dua kekuatan terus-menerus bertabrakan, cahaya emas pelindung mengeluarkan suara menderu sehingga membuat semua orang yang menonton pertandingan langsung dilanda dengan kepanikan. Karena meskipun arena pertarungan memiliki cahaya emas perlindungan, tetapi sekarang seluruh aula Buddha Dewa Sura benar-benar bergetar hebat. Pada saat yang sama, di antara tatapan yang tak terhitung jumlahnya, setelah kedua tinju bertabrakan dengan keras, tiba-tiba segel bayangan tinju Tianxun runtuh. Kemudian itu berubah menjadi hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seketika berubah menjadi duri yang tajam, berbalik dan tiba-tiba semua duri cahaya tajam menyapu ke arah Xiaoyan dengan dorongan ganas. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan berkilat tajam. Kemudian ada lapisan awan gelap tebal di atas kepalanya. Bahkan ada lebih banyak kilatan guntur di dalamnya. Segera Xiaoyan langsung bergegas keluar. Terlepas dari cahaya duri tajam yang mendesing ke arahnya, Xiaoyan langsung mengeluarkan telapak tangannya ke depan sambil berteriak, "Tombak bencana!" Jelas senjata inilah yang diperoleh Xiaoyan saat dia melahap jantung Guntur Hotian di aula penjara Guntur. Sekarang Xiaoyan dapat dengan sempurna mengintegrasikan kekuatan jantung Guntur Hotian dalam serangannya. Gambaran Guntur menyapu turun, kemudian Xiaoyan langsung menangkapnya di telapak tangannya. Segera Xiaoyan menuangkan kekuatan Guntur pada tombak bencana, kemudian dia melemparkannya ke arah Tianxun. Pada saat yang sama, cahaya duri tajam ringan yang tak terhitung jumlahnya juga langsung menyelimuti Xiaoyan dengan ganas. Namun tidak peduli apa, sekarang kedua belah pihak menunjukkan kartu truf mereka masing-masing. Jadi setiap orang melakukan bagiannya sendiri. Adapun kekuatan tombak pemecah bencana juga memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan Tianxun pun harus menghentikannya dengan kekuatan telapak tangannya, yang membuat kedua telapak tangan Tianxun berlumuran darah. Tepat ketika kilatan cahaya guntur menutupi seluruh tubuh Tianxun, tiba-tiba tombak pemecah bencana benar-benar meledak secara langsung. Karena kekuatan cahaya guntur terus-menerus mengalir deras ke tubuh Tianxun, yang mengakibatkan tubuh tidak dapat menahan. Tiba-tiba meledak dengan darah dan daging, sehingga dia juga terlihat sangat malu. Segera Tianxun mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Xiaoyan yang terbungkus cahaya duri tajam. Saat ini, di mana tempat Xiaoyan berada juga meledak dengan keras. Hanya saja, apa yang tidak diharapkan Tianxun adalah saat adegan ledakan di tempat Xiaoyan berada, dia sebenarnya tidak melihat sosok Xiaoyan, dan dia hanya melihat seutas benang sutra yang berkelap-kelip di matanya. Melihat itu, pupil Tianxun tiba-tiba menyusut. Saat ini, namun Tianxun juga tidak lagi peduli dengan lukanya, bahkan ekspresi yang penuh dengan tekad segera muncul di matanya. Meskipun kekuatan Xiaoyan benar-benar melebihi imajinasinya, dia juga tidak menyangka hal semacam itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Karena Xiaoyan sebenarnya sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan langkah ke-9 keabadian Kaisar.
Memikirkan hal ini, mata Tianxun acuh tak acuh, bahkan ekspresi tetap tenang. Di bawah keterkejutannya, Tianxun tiba-tiba mengulurkan kedua tangan bersama-sama. Kemudian dengan cepat dia membuka telapak tangannya. Segera suara berdengung menyebar di seluruh arena. Saat berikutnya, Tianxun yang sebagai pusatnya tiba-tiba kegelapan menyebar. Dan ini adalah domain Dewa Abadi milik Tianxun. Mungkin di mata orang luar, kedua sosok yang bertarung sepertinya menghilang ke dalam istana budak Dewa Sura saat ini. Namun sebenarnya, pertarungan antar makhluk abadi tidak mungkin bagi semua orang menyaksikan pertempuran di alam Dewa Abadi. Karena domain Dewa Abadi memiliki ruangnya sendiri. Pada saat ini, Xiaoyan yang berada di domain Dewa Abadi Tianxun, Xiaoyan merasa sangat aneh karena dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Seolah-olah dia ditekan secara paksa. Tepat ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia tidak dapat melihat apapun karena di kelilingnya terlihat sangat gelap. Jelas sebenarnya dalam domain Dewa Abadi Tianxun, sebuah patung emas raksasa benar-benar muncul di depannya sekarang. Dan tubuh Xiaoyan sendiri sebenarnya berada di telapak tangan patung emas raksasa tersebut. Seolah-olah dia seperti nyamuk yang sewaktu-waktu bisa mati ditepuk oleh telapak tangan lainnya. Di bawah kegelapan di sekelilingnya, tiba-tiba patung emas ini perlahan membuka jarinya, sehingga Xiaoyan bisa melihat cahaya terang di sekelilingnya saat ini. Sialan, domain Dewa Abadi Tianxun sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Xiaoyan bergumam dalam hatinya karena terkejut. Sekarang dia baru tahu bahwa ini adalah domain Dewa Abadi Tianxun, sehingga keterkejutan di hati Xiaoyan tidak bisa mereda saat ini, yang membuat Xiaoyan merasa sangat ketakutan sekarang. Bahkan seluruh tubuh juga gemetar. Yang sama, telapak tangan patung emas raksasa lainnya juga muncul di mata Xiaoyan. Karena bentuk tubuhnya yang sangat luar biasa besar, bahkan jari-jarinya dapat menutupi langit dan matahari. Dan dia langsung menyapu ke arah Xiaoyan. Melihat adegan itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Kemudian dia menjentikkan jarinya sehingga nyala api 3 warna langsung menyebar. Bahkan saling terkait satu sama lain. Tidak hanya itu, ada juga 3 jenis guntur yang terkandung di dalamnya. Sekarang Xiaoyan mencoba membentuk tirai murka Buddha 3 warna dan menggabungkannya dengan 3 kekuatan jantung guntur. Hanya saja teratai api murka Buddha Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Karena teratai api murka Buddha hanya bisa menutupi telapak patung emas ini. Setelah Xiaoyan berada dalam domain Dewa Abadi Tianxun, Xiaoyan dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Dan inilah letak kepercayaan diri Tianxun, bahwa domain Dewa Abadinya bahkan lebih kuat darinya. Meskipun tubuh abadi Anda sangat kuat, tapi dalam domain Dewa Abadi Anda tidak lebih dari semut. Karena ketakutan patung emas kehancuran telah dipadatkan oleh jutaan jiwa saya. Jadi saya pasti bisa membunuh Anda dengan 1 jari. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Bagaimanapun dia membutuhkan waktu untuk memecahkan situasi ini. Bagaimanapun Xiaoyan tidak dapat memblokir domain Dewa Abadi sendiri. Karena domain Dewa Abadi Tianxun yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar terlalu kuat. Jika ini terus berlanjut, saya akan berada dalam situasi krisis hidup dan mati yang lebih intens. Jadi saya harus menemukan cara untuk menerobos domain Dewa Abadi Tianxun. Sambil berpikir, Xiaoyan mendongak saat ini, kemudian dia melihat jari-jari besar itu datang ke arahnya dengan cepat. Meski begitu, ada juga ekspresi tekad di mata Xiaoyan. Karena Tianxun telah menggunakan trik mematikannya. Jadi itu tergantung pada Xiaoyan. Apakah dia bisa memblokir atau tidak? Apakah Anda tidak memiliki domain Dewa Abadi Anda sekarang? Jika tidak, kekuatan Anda cukup melawan saya. Tidak peduli apakah Anda reinkarnasi dari Yang Mulia atau bukan, tapi Anda harus mati di sini hari ini. Mendengar itu, Xiaoyan acuh tak acuh. Bagaimanapun dia tidak bisa melarikan diri sekarang. Lagi pula domain Dewa Abadi Tianxun lebih kuat darinya. Jadi satu-satunya cara untuk memecahkan situasi ini adalah
dia harus berjuang dengan keras dengan cara apapun. Jika tidak, situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.